Oke, ntar lagi kita akan tunggu dari Cici Vero ya. Nah, selama live berlangsung nanti kalian dapatkan pause stories ini. Tapi bukan e-book ya, tapi buku fisik asli gitu. Jadi dapatkan tanda tangan eksklusif dari Cici Vero, penulis buku. Oke, dengar. Oke, kalau saya pakai Kindle nih e-booknya. Nah, ini buku pause stories ini tentang animal lovers ini cocok banget nih gini. Oke, kita tunggu aja dari Cici Vero dulu. Halo, suaraku jelas gak kok Fredrik? Oh, Hawa. Oke. Oke. Selamat datang Cici. Ya. Selamat datang Ci. Terima kasih ya udah diundang. Ya. Oke, Huangi Ci. Oke. Gimana sehat-sehat? Oh, sehat banget lagi. Iya, Imlek berapa hari lagi Ci? Imlek lagi? Imlek tuh 1, 2, 3, 4. Ya 4 hari lagi ya, counting down. Tanggal berapa Ci? Tanggal 12 ya kalau penanggalan Indonesia. Cuma ya ini ya, aku kayaknya nggak ngerayain banget. Soalnya kan belum 100 hari papa kan. Oke, padahal sih kalau soal papa, udah tiada gitu kan. Itu boleh di hari ketiga aja, itu mengunjungi makam. Ziarah katanya. Iya. Di hari ketiga. Karena memang papa kan dilarung ya, jadi kita nggak ziarah ke rumah abu ataupun ke makam, jadi kita sembahyang di rumah. Tapi karena papa belum 100 hari, jadi memang nggak sembahyang langsung sih, peringatan 100 hari dulu. Mungkin beda tradisi ya kita. Oke. Oke, baik. Oke. Gimana? Oke, sabar. Ya, Cici ini, aduh, imut banget ya. Ini wajahnya kayak masih remaja banget. Dia beliau ini banyak banget penulis. Beliau ini penulis buku terkenal ini nih. Berapa banyak karya fiksi-fiksinya juga. Dan pertama kali ini non fiksi nih, pause stories nih. Iya, versi digitalnya, aku versi fisiknya ya ada. Iya, oke. Kalian mau nggak buku pause stories? Ayo. Mau dong ya. Oke, Ci, bisa ayo mau jelaskan dong ini tentang pause stories ini. Sebentar aja. Oke, makasih Ko Fredrik buat kesempatannya, dan aku mau nyapa teman-teman Women Age Highness ya. Makasih loh udah join di IG Live ini, dan apalagi di minggu siang ya. Pastinya teman-teman biasanya mau tidur siang, tapi kita malah dengerin kita berdua buat ngobrol. Ini ngobrol santai aja. Dan Pause Stories ini sebenarnya buku non-fiksi, isinya adalah kumpulan kisah tentang mereka, para aktivis kesejahteraan satwa yang berkontribusi lah untuk membela hak-hak satwa, dan kisah-kisah itu terkumpul di buku ini. Kisahnya apa aja? Itu ada kisah para street feeder, adopter, lalu juga animal rescuer, sampai bahkan dokter hewan. Apa itu street feeder? Street feeder adalah mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk berbagi makanan dan minuman layak kepada satwa di jalanan, seperti anjing maupun kucing yang terlantar lah di sekitar kita. Sedangkan adopter itu mereka yang memberikan rumah dan keluarga untuk anjing dan kucing yang memang sakit, diselamatkan. Dan kisah-kisah seperti itu terangkum semuanya di Pause Stories. Oke, terima kasih. Kira-kira gitu. Ya. Kok Fredrik kan udah baca ya, gimana dong tanggapannya? Oke, aku merasa tersentuh banget deh. Aku kayak tertarik banget. Aku kayak buku ini kayak terhipnotis gitu. Sadar banget, ternyata kadang-kala manusia itu kan sedikit egois. Tapi kok binatang itu kayak mau seperti pengganti gitu dalam hidup saya gitu. Ternyata beramal tuh nggak harus manusia, ternyata bisa sama hewan, binatang. Iya, sesederhana kita ngasih makanan aja ya, atau bahkan kita tuh naro mangkuk air, minuman yang bersih gitu depan rumah kita. Biarkan anjing atau kucing jalanan yang kehausan itu bisa minum. Sebenarnya untuk berbagi kebaikan sama satwa itu bisa sesederhana itu. Tanpa kita tuh mungkin mikirnya harus sampai menyelamatkan yang besar-besar. Nggak usahlah kita mulai dari misi yang begitu besar, mulailah dari tindakan-tindakan kecil seperti itu. Jadi aku selalu ngajak gitu sih, kalau di media sosial aku tuh selalu ngajak, ayo street feeding. Street feeding tuh kayak kita ngebagi makanan layak dan minuman layak buat mereka yang ada di jalanan, dan itu ada satwa-satwa. Kayak cat food atau dog food kita bisa beli di klinik hewan ataupun di pet shop, dan itu tuh harganya juga nggak mahal kok.
Oke, Jadi baik. kita bisa mulai dengan berbagi makanan, karena kan makanan itu kan hal yang begitu dekat dengan kita ya. Kita bisa mulai dari hal sederhana itu. Itu sih yang aku mau sampaikan sebenarnya dari Paul Stories. Ini bukunya tuh ada gambar-gambarnya, berwarna, ya. Ya, oke. Yuk, yang mau silakan komentar aktif ya. Banyak bertanya nih seputar Iya, Imlek Tata. buku Oke, baik. boleh. Oke. Sebelumnya sudah saya kirimkan nih kosakata Mandarinnya nih. Ada mau sama kau. Cici tahu sudah pernah belajar nggak bahasa Mandarin? Aku dulu tuh belajar Mandarin waktu kecil ya. Sampai akhirnya sekolah tuh memang ada kurikulum Mandarin. Dulu aku tuh nakal banget waktu kecil kalau belajar Mandarin sampai mama tuh sempat bilang katanya, aduh, Lause datang tuh aku sudah suka nyirem-nyirem air. Tuh aku iseng banget deh dulu. Tapi dulu aku belajar, tapi sekarang memang udah jarang ya. Udah jarang belajar dan di rumah memang nggak ngomong Mandarin, lebih ke Kantonis. Yes. Oke, oke. Baik. Gitu sih. Tapi Oke. ya kalau ya banyak-banyak belajarlah juga aku dari Ko Fedrik sama dari akun Momen I Chinese. Terus Ko Fedrik kan juga memang ada akun belajar Mandarin ya. Nanti aku bakal pelajari dari sana. Tidak ada Cantonese, Ci. Oke, oke. Oke, baik. Kita belajar Iya, Mandarin ada aja dulu. Cantonese, aku juga lihat. Ada Gimana? ada lima nada dalam bahasa Mandarin. Nah, oke, baik. Gimana? Sebelumnya kan sudah saya kirimkan. Nah, oke, kita belajar sama-sama juga ya. Ini mau artinya kucing. Mau. Mau. Dia tuh datar. Oke, coba Ci, praktekkan. Mau. Ya, lagi Ci. Mau. Oke, oke. Nah, Mau. untuk kau. Itu bener. Ya, ya. Baik, untuk anjing ya, itu artinya kau. Kau. Naik turun. Kau. Yang kayak gini ya, hanya pinggirnya gini. Iya, betul. Itu anjing ya. Oke, baik. C. Kali ini kita akan mulai ke topik tahun baru Imlek ya. Oke. Apa nih? Dulu. Ya, budaya dan tradisi nih. C. Boleh tahu nggak tradisi Cici Imlek dari waktu Cici dulu kecil nih? Nah, coba ceritakan dulu. Dulu Imlek, karena aku di rumah memang ada sembayang dewa ya, ada sembayang dewa Kwan Kong, Kwan Im, lalu juga ada Kwan Tekong ya. Itu karena memang ada patungnya, jadi seminggu sebelum Imlek itu bareng papa pasti kita mandiin patung. Lebih gitu sih, kita mandiin patungnya, karena kan memang kalau Imlek itu kita harus bersih ya, semuanya rapi. Jadi memang seminggu sebelum Imlek itu kita akan memandikan patung bareng-bareng. Lalu ketika jelang Imlek, 2 hari sebelum Imlek tuh udah mulai bersih-bersih rumah, cuci gorden. Karena di hari Imleknya itu kan kita nggak boleh nyapu. Mungkin Ko Fedrik tahu nih, kita nggak boleh nyapu, nggak boleh keramas, nggak boleh ngejahit. Jadi memang seminggu. Justru kesibukannya itu malah seminggu sebelum Imlek ya, hari-hari sebelum Imlek, bukan pas hari Imleknya atau malam sebelum Imleknya. Justru kalau malam kan memang udah sembayang, pas Imleknya udah makan besar. Kadang tuh dulu waktu kecil tuh masih pakai hio yang gede banget itu loh, yang ada naganya, yang nggak boleh putus gitu ya selama sehari itu, karena kan maksudnya itu wujud bersyukur dan supaya rezeki datang. Kira-kira tuh kayak gitu tuh Imlek waktu aku kecil. Cuma pas sekarang memang udah agak berubah ya. Sekarang karena memang papa juga udah nggak ada, terus lagi kondisi berkabung, dan ya tradisi-tradisi gitu pas pandemi juga memang lebih ditahan lah. Tapi yang masih bertahan itu sesi-sesi bersih-bersihnya sebelum Imlek sama makan besarnya pas Imlek tuh yang paling ditunggu. Tapi karena kita vegetarian, aku wajib vegetarian pas Imlek, jadi memang makan besar itu disesuaikan, kita tidak menghidangkan babi dan yang bernyawa lainnya. Wow, gitu ya. Ko Fedrik gimana? Lebih rame ya kayak Ko Fedrik nih? Cerita dong. Gak deh. Oke, kayaknya rame itu nanti kemungkinan 2021 tuh di sosmed. Mau tidak mau, mau live video call. Karena lagi pandemi, sebagian Oke, nah istilah untuk mengunjungi Imlek ya disebut Pai Nian. Ya, Pai Nian. Coba belajar dulu. Pai Nian. Oke. Itu istilah ini tuh sering banget orang-orang tuh suka bilang
buat nyari ampau ya painian ya. Enggak, painyan Iya, itu mengunjungi keluarga. Iya, Visiting lah. mengunjungi. Selama Kerabat Imlek ya. berlangsung. Ada lagi sih kalau bahasa Cantonese itu Apalagi? Hoining. Itu sama kayak Iya, painnya. iya. Kalau painnya ini Mandarin, Hoining itu. Biasanya Hoining itu di hari kedua. Itu ketika untuk yang perempuan yang sudah nikah tuh boleh mengunjungi orang tua. Kalau hari pertama belum bisa dulu. Dia harus mengurus sama keluarga, yaitu kepala keluarga itu suami gitu. Oke, baik. Itu ada lagi streak feeding, Ci. Jelaskan dong streak feeding itu Iya, apa? ini aku baru tahu loh. Ada Mandarin ya street feeding ya? Iya, streak feeding. Gimana Jelaskan dong ini? singkat. Gimana ini? Agak streak feeding. Apa itu streak feeding menurut Cici? Street feeding itu sebenarnya kegiatan yang sangat sederhana, yaitu aktivitas untuk berbagi makanan dan minuman layak kepada anjing ataupun kucing jalanan. Intinya mereka yang tidak bertuan. Dan apa itu makanannya? Makanan itu bisa makanan kering maupun makanan basah berupa dry food ataupun wet food. Karena makanan anjing dan kucing itu kan ada yang basah tuh, yang memang diolah dari ikan, dari ayam, dan ada yang memang diolahnya itu dikeringkan. Dan itu bisa dibeli di klinik hewan maupun di pet shop untuk kita bawa kemana-mana ataupun kita taruh depan rumah di satu wadah yang bersih. Jadi ketika ada anjing ataupun kucing jalanan yang kelaparan, mereka tuh bisa makan dari sana. Karena kan kita pasti sering mikir deh, anjing atau kucing di jalanan tidak punya rumah, tak bertuan, mereka makan dari mana? Mungkin hanya dari tong sampah, kita nggak pernah tahu makanan di tong sampah itu bersih atau enggak, beracun atau enggak. Dan kita sebagai manusia mungkin berakal budi yang dianggap lebih spesiesnya dibandingkan hewan, kenapa kita nggak coba berbagi kebaikan bersama mereka gitu, kepada mereka. Oke. Intinya sih aku mencoba mengajak teman-teman untuk menanggalkan superioritas kita sebagai manusia, coba memandang hewan juga sebagai makhluk hidup yang bernyawa, mereka butuh makan, mereka bisa kelaparan, dan kita punya kemampuan untuk berbagi. Dari mulai yang paling sederhana, street feeding. Street feeding. Oke. Aku ada ini loh. Ini kan Oke, nanti aja dong. Ada tips-tipsnya. Oke, rahasia ya. Ya. Oke. Gitu ya? Kita belajar dulu ya, nada dulu ya. Streak feeding. Jie tou. Jie tou wei yang. Jie tou wei susah yang. nih. Ya, ayo praktekkan dulu. Susah nih, udah 4 kosakata nih. Enggak, 4 karakter itu tuh. Itu satu kosakata tuh. Susah nih. Oh iya, bener-bener Pak karakter. Tadi kan baru 1 huruf aja nih, udah 4. Iya. Aku baru baca, aku baru tahu aja sih. Ya, dengarkan aja dulu. Itu Mandarin ini. Ulang, coba. Kok Fedri pulang deh. Jie tou wei yang. Bener gak? W-nya kurang tegas. Jie tou wei. Lagi deh. Jie tou wei yang. Ya, oke. Good job. Oke. Baik. Untuk kenapa kalau Imlek harus warnanya merah, serba merah gitu? Maknanya apa? Coba jelaskan deh. Waduh, ini kayak Ko Fredrik lebih tahu ya. Memang dulu selalu merah ya. Itu kayaknya ada sejarahnya deh soal naga dan lainnya ya. Aku mah agak kurang tahu, tapi memang akan lebih umumnya awamnya tuh orang bilang akan lebih hoki kalau kita pakai merah semuanya. Dan kita menghindari warna-warna kematian seperti perak, dan hitam dan juga putih. Oke. Oh, berarti merah. Cerita gimana nih? Oke, baik. Aku masih ingat sejarahnya kenapa merah. Karena ingatkan lagi sejarahnya tentang Nian. Sosok Nian nih. Nah, itu monster. Muncul Iya, setiap ya, aku tahun. juga baca tuh kisah itu. Iya. Tapi gara-gara merah, still red rod ya. Nian tuh takut. Takut sama merah. Selain takut merah, dia takut namanya petasan. Takut bunyi. Iya. Tetapi Nian tuh kalau dia mangsa sukanya anak-anak. Dia secara dadakan dia menyerang kota, menyerang penduduk. Nah, itulah. Nah, jadi ada kosakata istilah Imlek namanya Kuonyen. 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 Ya ini sangat umum sih kosakata ini ya. Kita sering dengar bareng-bareng. Iya, bahasa sehari-hari kita Kuonyen. Nah, kuo itu artinya melewati.
kita melewati karena kita bisa mengalahkan niannya gitu. Iya. Ada press petasan. Oke, Iya, ya. baik. Oke, kalau untuk ampau ya, saya tanya nilainya, tapi gak usah tanya nilainya uangnya atau apa ya. Kira-kira Cici lebih baik memberi atau menerima? Siapa saja yang boleh berhak memberikannya? Silakan. Oh, kalau aku pribadi mau nerima dong. Semua orang pasti mau nerima dong kalau ampau. Tapi kalau udah gede ya nggak terima lagi sih. Tapi juga belum nikah ya, jadi nggak bisa ngasih. Paling ya gitu. Siapa yang boleh ngasih? Sepengetahuanku memang yang sudah menikah. Kalau memang sudah dewasa mau ngasih juga boleh, tapi ketika sudah mampu. Tapi memang setahu aku memang hanya untuk yang orang tua yang sudah menikah. Dan anak juga boleh sih ngasih ke orang tua ketika memang sudah mampu, karena itu kan bisa jadi bentuk bakti ya kepada orang tua. Tapi setauku memang tidak, kalau anak atau orang dewasa belum menikah ngasihnya tidak dalam angpau yang merah, ngasih seperti biasa aja. Angpau merah memang untuk yang sudah menikah untuk memberi ke yang lain. Oke. Gitu sih. Oke, bentar ya. Ada kosakata lagi. Nah, Aduh, apa nih? Untuk ampau bahasa Mandarinnya Ya tahu nih. Hongpao. Hongpao. Hong dari kata merah ya. Hongpao. Pau tuh kantong, artinya kantong. Nah, B-nya itu dibaca P ya. Iya, hongpao. Hongpao. Nah, untuk pemberian untuk anak-anak nih, saya kasih kosakatanya. Gimana? Anak-anak kalau dalam Ini sudah diplesetin hongpao, nalahin mana hongpaonya sini. Sabar dulu ya. Sering banget nih. Udah suasana Imlek, menuju Imlek. Ya, pemberian anak-anak untuk ampau disebut ya sui jian. Ya sui jian. Ya sui jian. Ayo, praktekkan, Ci. Ya sui jian. Ya sui jian. Ya nggak sih? Ya, betul. Ya. Oke. Baik. Nah, kenapa disebut ya sui jian? Kita kembali lagi. Selain monster kan Nian kan, ada lagi monsternya. Sebenarnya bukan monster, hantu. Hantu itu namanya sui. Oh. Dia suka nyerang anak-anak juga. Nah, untuk kelemahannya sui itu, biasa suka anak-anak kan nyerang saat tidur nih. Orang tua tuh harus begadang. Kalau malam Imlek, menuju Imlek, dia tradisi begadang katanya, konon. Nah, dan dia harus meletakkan 8 koin Cina dengan dililit benang merah. 8 koin Cina dililit benang merah. Tempatkan di bawah ranjang anak tidur. Ataupun di depan anak tidur. Katanya, kalau sui, monster sui datang, dia takut. Karena soalnya koin Cina kan, kuningan kan, cerah-cerah. Dia takut sama yang cerah-cerah. Katanya sama logam dia. Oke. Ya, sui jian. Nah, dulu aku kecil tuh belum nggak ikut tradisi itu, tapi yang begadang itu bener sih, bahkan sampai sembayangnya tuh kayak tengah malam gitu, sampai lewat Imlek itu ada dulu aku kecil. Oke. Sebenarnya ya untuk referensi sembayang ya, ada tiga sebenarnya. Caisan tuh dewa rezeki. Ya. Terus Season tuh dewa kebahagiaan. Ya. Nah, terus Kuisen. Nah, dewa penolong. Ada tiga dewa yang harus sembayangi di malam Imlek. Kita tengah malam katanya. Nah, makanya orang tua itu ke begadang, nggak tidur demi sembayang. Namanya hari pertama Imlek. Ngejarlah. Nah. Oke, baik. Kalau Cici sudah ngasih ampau, pemberian ampau ya. Sekarang apa beda, apa kesannya nanti untuk tahun 2021 dulu nih? Karena kita kan sudah lagi susah nih pandemi nih. Tetap semangati dong. Gimana ya? Kalau 2021 pesan atau kesanku, karena ini memang masih
masih Februari ya, kita belum tahu kedepannya kayak gimana, tapi aku berharap tahun ini bisa jadi lebih baik lagi dibandingkan tahun kemarin, itu sudah pasti, apalagi pas pandemi ini, keadaan kita kan bukan seperti tahun 2020 ketika kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Sekarang kita sudah tahu apa yang kita hadapi, itu virus corona, dan teknologi sudah semakin canggih, program vaksinasi sudah dimulai, jadi harapanku tahun ini harusnya punya harapan kita. Mungkin terasa berat, terasa penuh tantangan, terasa penuh kesulitan, tapi kita sudah lebih siap. Aku merasa seperti itu, kita sudah lebih siap, kita siap menghadapi virus tak terlihat ini, dan karena itu aku optimis 2021 harusnya lebih baik lagi. Dan aku sih pesannya ke teman-teman, kita mode bertahan aja ya, kita survive aja di tahun ini. Kalau kita bisa melewati tahun 2020 yang sangat mess up itu, harusnya tahun ini kita juga bisa bertahan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berjuang dan bertahan sampai hari ini. Setiap orang pasti punya perjuangan masing-masing untuk melewati pandemi. Baik, teman-teman yang menghadiri 65 orang boleh komentar aja. Nanti dapat hadiah buku Postores. Jangan sepi dong, kita ramaikan juga. Iya, saya butuh nonton. dengaran dari kalian semua, masukan dari kalian juga. Oh ya. Iya, sharing mungkin Imleknya kayak gimana, atau kayak soal stories tuh boleh banget loh. Oke, sekarang menurut aku ya, saya ya, ini namanya tikus, masih ingat lah 2020 tikus logam. Tikus logam kan mulai 2020. Ingat akhirnya 0, dia reset ulang. 0 ke 1. Inaktif ke aktif. Nah, ketika sudah reset 0, berarti kita mulai dari 0. Mulailah dari awal. Akhirnya, kalau pandemi, sebagian ada yang bisa drop, sebagian ada peluang. Kan bilang ada krisis, ada peluang. Nah, semakin banyak peluang, ada persaingannya juga. Nah, persaingan itu ada di tahun logam. Katanya konon tikus logam itu bermain menyelesaikan PR-nya di tikus logam. Nah, kenapa kalau dalam feng shui itu unsur logam? Nah, kita sudah memasuki era digital teknologi. Semua benda-benda teknologi, laptop, HP, semua unsur logam. Sampai-sampai Cici beralih ke penulis elektronik, penulis digital, itu unsur logam, Ci. Ya gini, logam sama kayu ya, mana paling kuat, Ci? Logam ya? Nah, ingat penulis dulu tuh elemen kayu, Ci. Mau tidak mau beralih ke logam. Cici beruntung. Beralih ke logam ada peruntungannya, pros-prosnya. Saya bisa lihat. Dan kalau aku bacakan puzzle Cici lah ya. Kalau nggak salah Cici gimana nih? Kalian Cici sebenarnya lebih ke medis, benar? Sekarang ini. Apa lebih apa? Ke medis. Hubungan dengan medis, iya. Kalau kalian Cici cocoknya memang penulis dia. Mau tidak mau, di tahun ke logam, kayu ya, sudah nggak bisa lagi. Medis sih. Oh iya. Iya. Itulah. Itu dalam feng shui ada 5 unsur. Namanya using ya. Oke. Sekarang ada pohon persik sama pohon sakura. Sama nggak, Ci? Katanya bilang itu. Menurut aku beda ya. Pohon persik dan pohon sakura. Aku langsung mirip pisah satu apa gimana? Mirip sih warnanya. Iya. Bedanya apa, ayo? Bedanya istilah. Iya, beda istilah. Sakura kan lebih bunga ya. Persik itu kan buah ya. Suka dijadiin itu loh. Jadiin manisan buat Imlek itu ya nggak sih persik itu? Xiankou ya nggak sih? Xiankou tuh dari persik kan? Iya. Ya itu kan, kalau enggak ada sebenarnya sih sini saya kasih kosakatanya ya. Iya, apa nih? Itu udah banyak yang nanya ternyata. Peach blossom. Tau Hua ini persik ya? Peach blossom, ya, peach blossom. Kalau sakura tuh kayak meihua gitulah. Ya kan itu lebih ke bunga, sedangkan persik lebih ke buah. Ke buah. Sebenarnya pohonnya tuh mirip banget gitu.
keping-pingan gitulah. Sehingga Kalau buat hiasan sakura lah. iya, Kalau buat makan persik lah. persik, persik. Oh ya, konon buah persik kan buah panjang umur. Itu show. Show. Iya. Terus sudah saya Bentuknya sudah juga saya bagus. Oke, tahun kerbau logam, ya. Saya kasih kosakatanya. Selagi kita nunggu komenan dulu ya. Banyak tuh, udah banyak komennya. Oh. Lause Oke. tuh banyak mau naik ke Lause Frederick nih. Iya. Oke, untuk sederhana bahasa sehari-hari kerbau logam itu yang sebutkan namanya new ya, new nian, new nian, new nian, New new ya, New nian. new ya, new Ya nian. udah lah, yang bener aja lah. Nah, ada lagi sih selain itu. Apalagi? New nian. Oke, ada bahasanya lebih literasi lagi sih selain selain new nian. Apa nih? Xing Chou Nian, Xing Chou Nian, Xing Chou Nian. Sing Chou Nian. Kenapa disebut Xing Chou? Kita pelan-pelan dulu ya. Xing itu artinya logam, logam ying lah. Nah, Chou itu bukan badut. Chou itu kalau dalam literasi itu kerbau. Oh ya. Chou itu kerbau ya. Nian itu tahun. Nah, karena kerbau kan ying. Nah, energi ying juga. Xing itu logam ying juga. Jadi selaras kan. Nah, kita memasuki tahun yang berhubungan dengan ying. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang ciongnya lagi yang sio kerbau, sio kambing, sio anjing, dia kena ciong. Ciong itu namanya taisoi. Nah, Lebih harus hati-hati lah ya. hati-hati. Dulu waktu tahun lalu Cici juga kena taisoi. Tapi kenapa Cici beruntung? Karena Cici banyak beramal. Beramal sama siapa? gitu ya? Kucing sama anjing streak wedding. Terus Cici sudah meliris buku pastoris di tahun tikus logam. Dan merayakannya supaya taisoi-nya itu tidak marah. Oh bisa gitu ya? Iya. Menarik sih, karena kan aku nggak pernah melihat ini semua dari sisi spiritual dan sisi seperti ininya gitu. Oh Iya. gitu toh. Sama kita berbuat ya berbuat saja ya dengan harapan yang lebih baik ya, tidak sampai menganalisis seperti ini. Tapi ya ini jadi pandangan yang unik sih buat aku. Intinya Iya. harus berbuat baik lah ya. Banyak berbuat baik. Oke, baik. Kita baca dulu ya komenannya ya. Banyak nih. Oke, baik. Batangan hari pertama Imlek. Apa aja ya? Menurut Cici dulu. Pantangan ya, jangan nangis. Jangan kita nangis. nggak boleh nangis ya. Ya jangan nangis. Aku sering banget dibilangin tuh, apalagi waktu kecil kan dikit-dikit nangis, pengen itu nangis. Selalu dia bilang jangan nangis. Iya, terus jangan berantem sama teman, apalagi sama keluarga. Pokok kita tenang, berpikir yang happy. Intinya tuh jangan nangis, jangan berantem, apalagi teriak-teriakan. Terus yang ketiga seperti tradisi-tradisi yang kita tahu, jangan nyapu halaman karena dibilangnya nanti menyapu rezeki, jangan keramas itu juga, sama jangan gunting kuku, itu katanya bisa bawa sial. Intinya sih kayak gitu-gitu ya. Kayaknya Ko Frederick mungkin melakukan juga. Terus yang pasti kita buka pintu, buka jendela supaya hoki datang. Itu sih yang biasanya aku tahu ya pas aku imlekan tuh sama keluarga. Sekarang juga ya masih kayak gitu. Terus jangan lupa vegetarian dong pas imlek. Oke, nanti babi lagi. Oke. Yang bilang tuh nggak boleh galau katanya. Iya, betul. Oke, jadi saya akan luruskan aja dari Cici ya jawabannya. Iya, gimana? Aja ya. Nah, pastinya benar, tidak salah, Ci. Itu bilang jangan negative thinking. Pastinya jangan emosi, jangan marah, ya. Nah, terus juga betul juga, tidak salah juga potong rambut. Jangan lupa ya, laki-laki juga nih. Kumisnya jangan cukur dong. Iya, jangan cewek dong ya. Aduh, kumisnya panjang lagi semua imlek harus potong ini. Oke.
Kapan sebaiknya keramas? Keramas lah sekitar jam 11-an. Sebelum jam 12-an lah. Udah lewat ya. Makanya jangan tidur, jangan berkeringat. Di AC aja biar enjoy. Nah, udah di rumah aja ya, makan kue kering. Nah, untuk aturan kekeluargaan nih di hari pertama nih ya, aturan kekeluargaan. Gimana? Untuk pihak istri, untuk di hari pertama belum saatnya dulu mengunjungi orang tuanya, pihak perempuan. Dia harus nurut dulu sama suami, sama keluarga. Jamuan dulu lah gitu. Biasanya hari pertama dulu yang datang dulu urusan bisnis dulu. Kau utamakan dulu. Kalau mengucapkannya jangan bilang sinyekoi lah, bilanglah kongsi pacai atau kunghei pacoy. Atau bahasa Hokkien-nya kyonghi pacai. Atau sambil jamu-jamu bilanglah kuat ke bahasa Hokkien. Oke. Terus sekarang kita banyak ya yang harus kupelajari. Oke, Vici Venia, gak terasa sudah mau Imlek. Wah. Iya ya, cepet ya. Rasanya seperti masih kemarin gitu. Iya. Padahal Imleknya dimajukan loh. Imleknya dimundur sebenarnya loh. Nah, itu karena faktor kabisat. Penanggalan kalender Siak. Kalau kita pakai kan kalender yang sobek-sobek. Nah, ada kalender Siak. Iya, kalender Siak itu kalender puzzle gitu. Dipakai, ya disebut Wan Yanli, 10.000 tahun. Oke, baik. Kita ke Feris Alvin. Mantap ceritanya. Pantau terus ya. Nanti dapat hadiah loh. Paus Torres. Oke, kita jawab dari Ferisia AP98. Oh iya, Ci. Kalau binatang bisa terkena virus corona juga gak sih, Ci? Ayo, silakan. Oke, makasih ya buat pertanyaannya. Sebenarnya untuk menjawab apakah hewan itu bisa terkena virus atau enggak, itu sebab kapasitasnya dokter hewan. Tapi yang aku sering ditanya, bisa nggak sih dari hewan tuh menularkan ke manusia virus corona? Setahu aku dari Perkumpulan Dokter Hewan Indonesia tuh sudah sempat menjelaskan ya kalau tidak ada penularan dari hewan peliharaan ke manusia. Virus corona yang ada di hewan itu berbeda dengan virus corona yang kita hadapi saat ini. Jadi seharusnya walaupun pandemi, kita street feeding, kita punya hewan peliharaan tuh jangan sampai kita buang ataupun kita jahati karena memang tidak ada masalahnya lah antara virus corona dengan hewan khususnya terkait medium penularan. Tapi akan lebih baik, lebih jauhnya lagi, kita tanyakan ke dokter hewan. Atau mungkin bisa teman-teman cari tahu tentang penularan virus corona dari hewan ke manusia. Karena setahu aku, dari dokter hewan juga sudah bilang, itu sebenarnya tidak terjadi. Tidak semudah itu dan virus corona yang ada pada hewan dan manusia itu berbeda. Yang ada di berita-berita yang aku baca justru dari manusia yang bisa menularkan ke hewan ya. Intinya sih setiap kita ngelakuinnya itu bersih ya setiap kali. Sebelum dan sesudah makan kita cuci tangan. Setelah menyentuh hewan itu sebab aman-aman aja kok. Oke, terima kasih untuk jawabnya. Tahun ini tahun kebal logam ya. Oke, nah ini ada yang menarik banget nih. Nah, kita lihat lagi ada dua kalender Cina. Kalender Xia sama kalender Nongli, kalender petani katanya. Nah, kalau kalender Xia tahun pergantian tikus logam ke kerbau logam di saat hari Licun. Licun 2021 sekitaran 3 Februari jam 11-an. Dia ganti. Jadi kalau secara perayaan itu beda lagi. Kalau perayaan kan tikus logam ke kerbau logam kan pas Imlek. Sebenarnya Licun. Licun itu artinya awal musim semi. Beginning of spring. Sudah kami jelaskan juga di Instastories tentang Licun. Nah, jadi makanya kalau praktisi Feng Shui atau puzzle yang menekuni ilmu metafisika Cina, dia menggunakan kalender Xia, bukan kalender Nongli. Kalau kalender Nongli itu kalender petani, kalender umum. Ya, saya luruskan mengedukasi aja budaya Tionghoa itu penting banget ya. Kalau lagi jalan-jalan Imlek ini tanyanya sio aja, tanya ampau aja. Itu yang dipikirin orang itu di benak. Iya. Iya sih. Dan tujuan saya di sini, iya, pasti dipikir ampau, tapi bukan itu.
Banyak tujuannya itu. Nah, oke. Kita lanjut lagi ya. Anda Flex, ini pertanyaan loh, Sir. Hidangan apa saja yang wajib pada saat Imlek menurut Cici? Nah, aku apapun boleh asalkan jangan yang makhluk bernyawa dong. Kita vegetarian lah sehari aja waktu Imlek itu. Kita jadi vegetarian, kita jadi vegan. Kita mensyukuri berkah alam yang sudah diberikan kepada kita dan sebenarnya kita bisa kok makan tanpa harus ada hidangan daging. Karena kan kalau dulu pas belum vegetarian kan selalu bilang yang pasti harus ada babi. Kok sekarang no. Iya. Apapun boleh. Oke. Capcay lah capcay. Jangan yang berdaging. Aku apapun mah oke asalkan jangan yang bernyawa. Ayo habis ini aku tantang buat kita vegetarian di hari Imlek. Oke. Harus ya. Jangan makan babi loh. Nggak juga. Samcan tuh lapcang makan ya. Oke, teruskan aja ya dari jawabannya dari Cici. Iya tuh pertanyaan untuk Alfa nih. Hidangan apa saja wajib saat Imlek? Yang pertama, kue kering. Oh ya itu mah ada sih pasti ya pagi. Iya biasanya ada paketnya hampers. Iya hampers. Kue salju, kastanyel. Kastarai, hampers nih hampers Ci. Hampers. Terus sampai itu loh. Kue keranjang yang buat sembayang. Kue keranjang. Terus pisang, itu ada bihun, ada pelangi-pelangi, digini-gini. Iya. Tumpit, sama ramai-ramai. Ya. Jeruk yang kecil-kecil itu loh. Oh, kumquat. Orang pomelo katanya. Oke. Kita lanjut ke Grisya. Kau Cici mau tanya kalau sembahyang dewa itu apa aja yang wajib adanya? Saya bilang tergantung agamanya masing-masing ya. Nah, yang beragama Buddha, Konghucu, Tao. Oke, kita abaikan tuh yang Buddha, Konghucu sama Tao ya. Itu wajib banget. Dewa Caisen lah, kita sembahyang di tengah malam ya. Terus Dewa Sisen, Dewa Kebahagiaan di tengah malam juga. Nah, Dewa Kuisen, Dewa Penolong. Ya, soalnya kan saya kan orang Kristen juga sih. Belajar referensi aja. Iya. Tahu, ya makanya saya belajar juga sih, dikit-dikit juga mendalami ajaran Tridharma juga lah. Tapi Imlek sembahyang. Iya. Cuma itu kembali aja ke agamanya masing-masing ya. Sebenarnya Imlek lebih ke tradisi ya, lebih ke tradisi dibanding agama. Bukan keagamaan ya. Takut kesalahpahaman nanti. Kalau ke keagamaan nanti kita jadi intoleran takutnya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke tradisi sih. Jadi agama apapun selama masih menganut tradisi dan masih mempercayai tradisi ini dijalankan itu oke. Tapi memang kalau memang lagi tidak ya udah sih. Oke, ada keren Cici. Kak, nanti ada Imlek ada membuat rencana acara khusus untuk para kucing juga kak? Oke, ini ke Cici aja deh. Makasih ya Kak Kendrick udah nanya. Enggak, gimana ya menurut aku nggak ada rencana khusus kayak gimana ya, tapi yang pasti pas Imlek itu kan pasti kita makan besar tuh ya, kita jangan lupakan anjing dan kucing di jalanan dong. Kita bisa coba traktir mereka makan besar juga dalam tanda kutip. Kita coba deh beli makanan yang biasanya tuh paling mereka suka. Biasanya sih anjing atau kucing tuh paling suka banget makanan jenis yang wet food yang basah, itu yang memang dari ayam ataupun dari ikan. Nah coba deh kita traktir mereka di hari Imlek itu dengan makan besar itu yang mereka suka. Pasti mereka seneng, dan itu kan juga jadi salah satu cara kita berbagi ya. Kita merayakan Imlek dengan cara yang lebih berbeda, yaitu membahagiakan makhluk hidup lain. Iya. Tapi sih untuk berbagi kebaikan dengan para hewan, itu sebenarnya nggak ada hari khusus sih, atau hari Imlek, aku baru ada rencana khusus nih buat feeding besar-besaran, nggak kayak gitu juga. Hari apapun bisa kok, itu hari apapun untuk berbuat baik adalah hari yang baik. Tapi nih, selain rencana khusus untuk kucing ataupun anjing, biasanya sih di keluarga aku pas Imlek itu kan yang berhubungan dengan hewan, kita function. Kau Fedri kayak tahu, function ya, kita tuh melepaskan makhluk hidup, baik itu kura-kura ataupun burung. Biasanya tuh sering kayak gitu sebagai bentuk wujud syukur kita lah, untuk memberikan makhluk hidup lain tuh kebebasan. Biasanya kayak gitu sih kalau untuk rencana khusus terkait dengan hewan. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Ada Frix, Nyunyian, Jessica Dila, mantap. Terus dia pantau terus. Di Civania, itu tipe jadi no. Kalau saya new sih, maaf lah. Agak terburu-buru juga. Verisi P9, banyak juga istilahnya. Oke, menarik banget.
Tidak boleh galau. Grisia lagi. Kok Cici kalau udah Imlek makan tuh lama saya tuh. Yang gitu dari segi mana ya? Nanti saya akan sampaikan aja ya. Nah, gampang itu urusan aja Nah, kok ini mah aja. udah ranahnya Kak Fredrik nih yang lebih ngerti nih. Kak, Kalau dari bedanya culture. pakai batagor apa? Wah, udah ini mah pertanyaan lucu-lucuan aja nih. Oke, saya mau ke Somoy aja deh. Batagor Tergantung tidak. orang lah itu mah. Itu ada persilangan budaya sebenarnya, peranakan. Nah, Oh ya. dan kalau batagor kalau nggak salah dari Bandung, Tionghoanya orang Bandung. Iya, Kalau dari Bandung, betul. dia dari Melayu dia, Malaysia, Singapura, yang tinggal di peranakan. Oke, itu tentang kuliner peranakan nanti ada dibahas nanti di sesi Sesi budaya sendiri Tionghoa. Kosa kuliner. Oke, baik. Sama-sama enak sigar. Oke, Jan Kristi. Jessica Adila, kawa-kawa. NJS kesel. Kenapa, Nat? Ya semicong. Tinye chong sai koi. Sang ning pat sat choi ya. Oke. Underflex. Oke. Stefania Kak. Engineer X. Tak, benar gak sih kalau mereka siap-siap beda warna baju setiap tahun? Oke, ini menurut saya ya. Itu gimana sih? Pengen tahu juga tuh. Nah, untuk show nanti tanyakan pada partisipasi atau fancy. Biasanya ada auspicious color untuk show-nya masing-masing. Karena auspicious color pertama ada berbeda juga. Biasanya gini, color sama unlucky color. Nah, ya tergantung aja show-nya ya. Oke. Ke Big Smooth 11. Oke, bersalaman, toleransi. Tiffany ya. Kalau orang tua nggak boleh pakai baju tawar merah, apakah benar? Mama saya yang bilang. Oke, boleh tahu nih Tiffany ya, kenapa nggak boleh pakai baju merah? Apakah ada adakah saudara atau kerabat yang meninggal terdekat? Nah, tergantung biasa aja. Kan ada momen tertentu ya. Biasa ada momen tertentu sih. Kenapa nggak terlalu boleh gitu ya? Nah, saya bilang nggak harus merah sih. Warna pink boleh. Ya kayak aku pakai nih, yang cerah-cerah lah ya. Cerah lah. Oke, merah boleh. Kuning juga boleh. Ya. Cerah-cerah sih. Iya. Warna biru tapi yang biru langit boleh, nggak masalah. Tapi udah. Iya. Warna-warna yang positif lah gitu. Nah, warna krim boleh. Yang penting krimnya itu jangan terlalu putih. Ya. Warna emas boleh. Tapi jangan warna coklat, ya. Jangan abu-abu, jangan hitam dan jangan putih, ya. Ya, itu warna pasti ya. Bahaya. Iya, hijau juga jangan sebenarnya, ya. Oh. Nah, kalau bisa biru aja lah ya. Tapi jangan sampai ke hijau-hijauan gitu. Oke, baik. Kita kali, apakah sio ada unsurnya berpengaruh pada profesi seseorang? Saya bilang tergantung, nanti dicek namanya analisa puzzle ya, Ci ya. Hasta aksara. Oke, salam kenal Kak. Salam kenal juga. Ya, setuju Kak. Imlek waktu pegangnya biasa Ci makan apa Ci? Ayo, bantu Ci. Banyak. Malah kadang kita tuh kayak ke rumah makan vegetarian kan supaya makannya lebih terjamin dibandingkan kalau masak sendiri mungkin lagi gak ada waktunya. Tapi banyak banget kok pilihan makan vegetarian atau vegan. Jadi aku sering banget tuh setiap kali makan vegetarian atau vegan tuh bakal post ke media sosial. Bukan untuk pamer atau apa, tapi agar teman-teman tahu oh VG dan vegan tuh tidak makan salad loh, tidak makan daun dan rumput aja. Kita juga bisa kok makan yang lain seperti burger, sandwich dan lainnya. Yang bikin berbeda adalah mereka dagingnya itu kita pakai daging olahan yang dibuat dari jamur, tepung, yang memang bukan dari sumber hewani. Jadi kalau ditanya Imlek nanti makan apa, aku bisa makan steak, aku bisa makan rendang, tergantung nanti mama masaknya apa. Tapi hanya bahannya aja sih yang dibuat beda. Kita nggak ambil dari hewani, tapi dari daging-dagingan lah ya, yang dibuatnya tuh dari jamur ataupun tepung. Oke, Gitu. sama juga pertanyaan sama lagi Pici Venia. Lanjut dari Pici Venia. Cici menjalankannya karena agama atau karena hanya sayang binatang? Ayo, silakan jawab, Ci. Wah, panjang nih. Dulu banget sih sebenarnya karena agama ya. Kebetulan aku Buddhis dan aku ada di Taoisme. Memang salah satu ajarannya adalah menghimbau kita agar bervegetarian.
tujuannya adalah kita memutus rantai karma kita agar tidak adanya karma buruk. Kita tidak mengikat karma buruk lah dengan hewan, karena secara Buddhis hewan itu sebenarnya adalah makhluk hidup, makhluk bernyawa yang punya roh, yang bisa jadi itu ada reinkarnasi dari mungkin sanak saudara kita dulu ataupun manusia dulu yang bertumbuh lahir menjadi hewan. Jadi kita menghindari sampai akhirnya kita memakan makhluk hidup lain. Itu sih kenapa alasannya dulu bervegetarian. Tapi sampai ke sini-sini aku semakin belajar dan aku semakin mengetahui bahwa bervegetarian ataupun menjadi vegan itu lebih dari sekedar karena agama, tapi lebih kepada animal justice, yaitu keadilan kepada makhluk hidup lain, yaitu binatang. Rasanya tidak adil ketika aku suka sama kucing dan anjing, tapi aku justru memakan hewan lain dan itu tidak menunjukkan empati aku terhadap mereka. Itulah kenapa sampai saat ini alasanku untuk menjadi vegetarian atau vegan justru lebih ke keadilan kepada makhluk hidup lain sih dibandingkan agama. Soalnya kalau agama tuh rasa tidak terlalu kuat ya, kalau untukku pada akhirnya sampai sini dikuatkan dengan alasan untuk keadilan terhadap makhluk hidup. Kayak gitu. Jadi saling menguatkan lah, baik dari sisi agama maupun dari sisi menyayangi hewan. Dan kita bisa survive kok dengan menjadi herbivora. Oke, baik, kita lanjut lagi. Transfer Christopher, jempol, Digivania, Master, kue lapis, jeruk oren. Jangan lupa. Nah iya dong, jeruk oren. Kan aku bilang kecil-kecil itu loh. Iya, Juan Lebih enak Natasha. itu dibandingkan yang gendut. Apa benar kalau nominal buat ampaunya nggak boleh di bawah 50K? Saya bilang tergantung. Nah Iya. gini, saya kasih pengelompokan. Ngasih sama siapa dulu? Pertama, anak-anak balita dulu ya. Kalau bisa ngasihnya 10.000 atau 20.000. Terus yang sudah remaja, ya. Kalau bisa jangan ngasih hubungan dengan angka 4. Jangan ada angka 4 ya, kelipatan 4. Oh, bisa 8. Kasih kalau buat anak remaja 50.000 sampai 100 ya. Terus buat mahasiswa ngasihlah 100.000 aja udah cukup. Wah, buat orang tua nih tergantung, lebih dari 100.000 sampai 500.000. Kalau mau ngasih 1 juta juga nggak masalah. Nah, terus yang buat yang lebih tua gimana? Nggak harus, bebas aja sih, nggak harus besar. Yang penting dia tuh mintanya tuh supaya tulus hati ya, supaya diberikan berkah, panjang umur ya, supaya diberikan rezeki. Ya, gitulah aturan memberikan ampau ya. Tergantung kategorinya. Masa kalau kita ngasih ampau 1 juta sama anak kecil, kan anak itu kayak Sirik Surabaya. Oke, baik. Wikipedia lagi. Sepupu Katolik sudah nggak boleh pegang hiu atau stangi lause. Bagaimana menurut lause? Nah, sepupuku yang Katolik ya, sebenarnya tergantung juga. Kalau pegang hiu ya, itu siapa tahu kan dipakai juga buat orang tua yang masih ada agamanya Buddha. Mungkin leluhurnya meninggal kali. Itu boleh aja. Sebatas aja sih. Gak masalah aja. Tapi ya jangan menduakan agama ya. Kita cuma pegang hiu tuh cuma hanya budaya aja. Itu cuma persembahan saja. Sekedar sebatas itu aja. Kalau gini agak lebih mendalam lagi nih tentang tradisi lagi nih ya. Oke, lanjut lagi ya. Keren Rif, jempol. Ada pet lovers. Ji Mingjong. Nei kam cik shit. Nei si kam cik cok. Na nei ya. Pai sang. Ama. Mau wah ya Kristen nah. Ini Dari kayaknya apa? Ko Fredrik yang ngerti ya. Iya. Kayak Wah, tahu rame tua nih. loh. Pada kita tinggal waktunya bentar lagi ya kita. Ungu muda lilac boleh nggak lobster di hari pertama? Kalau warna violet yang cerah-cerah dikit, tapi jangan keputihan. Jangan ungu yang terlalu kayak janda pula, gelap-gelap gitu, kelam-kelam gitu, jangan ya. Kayak jubahnya Katolik kan ungu-ungu biasanya. Nah itu kalau bisa ungu yang positif aja, yang terang-terang gitu, cerah-cerah dikit lah. Oke, warna emas juga biar masuk ke dalam warna yang paling penting setelah yang merah. Apakah ada sejarah khususnya? Ada. Karena warna emas itu warna mulia. Kalau dalam budaya Tionghoa kami, kemuliaan. Warna yang paling cerah banget, berterang, berkilau, shine gitulah. Nah, ada lagi mendalaminya juga, nanti ada sisi budaya Tionghoanya. Bolehkah umat selain Konghucu Taoisme mengikuti sembahyang Tiong Tai Sui? Umat selain tergantung aja ya, bagi yang percaya aja.
Terus Kak, kenapa hari Imlek biasanya nggak boleh keramas? Saya udah bilang kalau keramas artinya kan membuang rezeki. Oh ya, aku Iya. ingat kalau rambut kan bahasa Mandarinnya fa kan? Nah, Pak, Lupa. gue dapat rezeki, jangan dikeramas rambutnya, nanti hilang rezekinya. Fatcoy lah, fatcoy ya. Kantongnya gitu. Oke, oke ya. 7 sih, mantap. Apakah vegetarian boleh makan telur? Vegetarian di luar sana bilang boleh-boleh saja. Menurut Cici, Vegetarian boleh makan telur, kita tuh boleh makan turunan dari hewani ya, seperti telur, yogurt, susu sapi, keju, itu kita boleh kalau vegetarian. Kalau vegan sudah tidak makan. Jadi harapannya ketika kita sudah belajar jadi vegetarian, kita bisa naik tingkat lah menjadi vegan. Karena bagaimanapun kan praktik kekejaman terhadap satwa itu juga terjadi pada olahan-olahan seperti itu, seperti susu, seperti juga telur. Telur itu kan ayam harus dipaksa untuk hamil terus meneruskan sampai akhirnya telurnya bisa sebanyak saat ini untuk kita dikonsumsi bersama. Jadi sebenarnya kalau alasan vegetarian untuk keadilan makhluk hidup tidak cukup hanya menjadi vegetarian, kita perlu jadi vegan. Tapi kalau ditanya boleh atau enggak, vegetarian masih boleh konsumsi turunan olahan hewan seperti telur, susu, keju, dan yogurt. Madu oke. juga masih boleh. Ya. Ada lagi, Cici Veni lagi nih, tanya Buddhis ini agama. Vegetarian tapi bisa vegetarian. Apakah ada tips dari Cici? Terus mikir kalau Ibu Amir juga nginam. Oh, lanjut ya ini ya. Kalau Itu gitu sebenarnya aja. sebenarnya bukan hal yang mudah ketika memang awalnya meat lovers ya, awalnya suka daging, terus saya jadi vegetarian, itu memang bukan hal yang mudah, tapi kalau memang niat kita besar, itu bisa. Jadi kita lakukan saja secara bertahap. Dulu tuh aku nggak langsung 100% menjadi vegetarian, jadi aku mulai dengan bertahap, mulai dengan aku masih mengkonsumsi olahan hewan, contohnya bakso, sosis, itu aku masih makan dulu di awal. Tapi yang benar-benar raw meat seperti daging sapi langsung gitu dibakar, aku udah nggak makan. Tapi aku olahan masih makan, aku bertahap lepas. Ketika olahan hewan aku lepas, aku mencoba lepas dari bumbu-bumbu hewani. Contohnya seperti Indomie, Ajinomoto, lah segala macam itu aku berusaha lepas. Baru kayak kerupuk-kerupuk kulit, nah itu aku berusaha lepas, baru sampai akhirnya sekarang full. Jadi lakukan secara bertahap, itu dari sisi makanan. Kalau dari sisi hari-harinya, coba deh secara bertahap, misalkan dalam 1 bulan, vegetarian setengah hari dulu deh dalam 1 bulan. Nanti di bulan kedua, vegetariannya full 2 minggu. Baru nanti di bulan ketiga, coba kita full vegetarian 1 bulan. Nah, yang kayak gitu-gitu, lakukan secara bertahap, itu nggak apa-apa kok, supaya nggak kaget juga. Dan, kalau setelah jadi ibu, hamil, nanti kayak gimana? Untuk sekarang aku sudah tidak ada ngidam daging sama sekali. Jadi ketika Ko Fedrik nanti makan babi depan aku udah nggak ngidam. Aku udah nggak mikir, waduh aku pengen nih Ko Fedrik makan ayam kayaknya enak. Aku udah nggak ada kepikiran untuk bilang enak gitu ke makanan hewani. Jadi nggak akan ngidam hewan, nggak akan ngidam daging sih, harusnya ya kayak gitu. Gitu Oke. sih. Baik. Tadi ada pertanyaan nih. Apakah anak bisa terlahir khusus karena kekurangan protein? Aku pikir ini ada tanggapan yang salah ya di masyarakat bahwa protein itu hanya bisa didapat dari hewani nih, Ko Fedrik. Protein itu bisa banget didapat dari nabati. Protein nabati itu bisa dari tahu, tempe, susu tanaman. Susu tanaman itu bisa ada susu walnut, susu kedelai, susu pistasius, segala macam itu tuh dari protein nabati. Dan justru itu lebih sehat lagi dibanding kita protein hewan. Karena kan hewan itu bisa sampai dimakan kita kan belum lagi diproses, mereka kan digelondongin dengan air supaya gendut, disuntik kimia, itu justru malah lebih berbahaya untuk anak kita nanti. Gitu sih. Wes, udah di penghujung nih. Ya, oke. Vegetarian boleh jadi 2 jenis. Correct, immunosef. Nah, itu sudah dibahas sebelumnya ya. Kita nggak boleh keramas sampai kapan loh, Saya bilang di hari pertama saja, ya. Di hari pertama aja, hari kedua nggak masalah. Nah, untuk info yang buat yang kalian libur nih selama Imlek tapi pengen kembali bekerja. Nah, itu di hari kelima aja ya, saat kembali ke bekerja. Atau buka toko lah. Tapi lihat dari Tongsu katanya, buku almanat harian katanya. Nah, oke, Cici Venia. Oke, biar dia percaya hewani. Jadi kalau Imlek Cici tetap makan kue kerinci yang mengandung telur. Aduh. Iya, karena aku vegetarian sih, aku tidak sampai vegan sejauh ini ya.
Tapi kalau Iya. ketika akan menjadi vegan itu sudah pasti tidak boleh. Tapi sampai sejauh ini akan terus belajar untuk menjadi vegan dengan tidak mengonsumsi telur secara bulat-bulat, tapi kayak udah dicampur dengan kue ataupun sudah dicampur dengan es krim, aku masih konsumsi. Karena memang sejauh ini masih vegetarian. Tapi semoga ya, doakan semoga aku bisa jadi vegan. Oke, waktu kita sudah terbatas, kita lock dulu pertanyaannya ya. Iya ya. Lock di pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ada alternatif walau nggak pakai cracker yang mengandung telur? Ada, banyak. Nastar kan ada kue kering telur. kok. Iya, Ada kue kering. Ya, Kue kering makanya, yang vegan iya. juga ada kok. Iya, makanya sebelum beli kue kering tanya dulu komposisinya apa Iya, gitu. Sederhana aja sama gitu. Ko Fedrik. Nggak usah mikir selain itu apa gitu. Saya bilang baca dulu intergirisnya itu apa. Oke, lanjut lagi ya. Civero, Buddhis, sangat melarang makan sapi. Apa kaitan dengan dewa bentuk kebal? Jadi nggak boleh makan sapi. Kalau makan sapi ini kayak kepercayaan orang Hindu ini, India. Jadi apakah fatal jika Buddhis masih makan orang sapi? Saya bilang nggak masalah untuk saya. Kalau soal Buddhis gak makan sapi, sebenarnya ada sejarahnya ya, Ko Fedrik ya. Soal kayaknya lebih ke Dewi Kuan Im ya, kalau kita sembahyang Kuan Im, kita nggak boleh makan sapi. Itu kayak ada sejarahnya deh. Aku dulu sempat diceritain kayak gitu. Mungkin itu bisa dibahas di yang lebih jauh lagi. Oh, ini ada pertanyaan, apakah aku gak makan Indomie? Ya, aku tidak makan Indomie. Jadi vegetarian. Jadi fakta yang sangat mencengangkan, aku tidak makan Indomie. Tapi vegetarian dan vegan itu ada kok mie instan sendiri. Contohnya Maitri, Dai, lain-lainnya tuh ada kok. Oke. Udah begini, aku udah diginin sama Ko Fedrik. Oke. Baik. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau belajar budaya Tionghoa ya, mengenal lebih dalam lagi, mungkin ada yang sudah bisa Mandarin, tapi nggak pernah ngasih wawasan budaya Tionghoa. Sebenarnya ada kasih rekomendasikan, ini buku favorit saya nih, Chinese Cultural Heritage. Nah, ini dari Singapura. Nah, banyak seri-serinya. Asbisius ada lagi yang fine art tentang seni budaya Tionghoa. Ini buat pemula yang mau menekuni dunia budaya Tionghoa atau sinologi. Nah, itu namanya ilmu sinologi. Mendalami, mencintai tentang ke-Chinesean budaya Tionghoa. Nah, ini saya pakai buat referensi beserta admin saya juga. Oke, baik. Kita undi, Ci. Sekarang kita cek dulu, Ci. Dari awal sampai sekolah dulu, Ci. Kita undi ya. Kita cuma hanya ngasih satu buah buku aja lah, Pastoris. Dan ada plus tanda tangan dari Cici. Wah. Ko Fedrik lah, undi lah sebagai penyelenggara acara. Ya, Cici aja. Menurut Cici aja ya. Karena, ayo Ci, silakan Ci. Lihat dulu, Ci. Ayo dari Ko Fedrik siapa? Kayaknya kalau dari tadi yang aktif kayaknya ini ya, Kak Pici Fania ya. Kak Pici Fania. Oke, baik. Ya nggak sih? Ya aku bukan subjektif loh. Cuma namanya Oke. kan? Baik. Oke, baik. Berdasarkan keaktifan, komentar dan pertanyaan, saya jatuh selamat kepada Pici Fania. Yeah! Oh ya, untuk Pici Fania soal hadiah, nanti dapat hadiah buku Pastoris, 1 buah buku, plus tanda tangan dari Cici juga. Ya, boleh. Nanti DM aja lah ke Woman Eye Chinese ya. Iya, untuk alamatnya, segala biaya ongkir ditanggung oleh Woman Eye Chinese. Ya, selamat yang untuk Pici Fania. Yeay, kongres. Nanti mungkin kirim data kontak aja ya ke Woman Eye Chinese. Nanti dari Ko Fedrik bisa hubungi aku. Iya, nanti kami akan urus aja itu. Segala ongkir buku ditanggung organisasi ya. Wih. Oke, baik. Sebelum saya tutup, boleh Cici sampaikan dulu dong untuk semuanya. Apa ya? Aku sampaikan, yang pasti aku mau bilang terima kasih loh Ko Fedrik udah ngasih kesempatan aku buat hari ini, karena kan biasa aku webinar ngomongnya nulis-nulis terus, kali ini bikin topik yang beda dan santai, dan semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat dan bisa nemenin akhir pekan teman-teman. Dan aku kasih tantangan Imlek vegetarian dan ayo kita street feeding setelah ini. Oke, baik. Baik ya. Semoga semoga aja nanti kita akan buka, kemungkinan nih Warga Chinese akan buka kelas menulis artikel budaya Tionghoa. Nanti kedepannya akan programnya nanti, semoga aja lancar aja ya. Kira-kira nanti akan mencari narasumber penulis seperti Cici Vera juga, soalnya juga jago content writing, nulis artikel dia bagus banget ya, kredibel banget. Makasih loh. Juga loh.
Tinggal wawasan aja yang berbeda aja sama ranah genrenya. Iya, Bedanya cuma di minat lah genre berbeda. aja. Nulis Iya. gaya hidup, nulis politik, nulis ekonomi. Beda genre kan? Mm-mm. Tapi tetap sama teknik menulisnya kan? Gak ada bedanya kan? Tergantung Iya. aja lah ya. Iya, dan yang penting risetnya sih. Ya, oke. Biar lebih optimal aja nulisnya. Ya, Oke. sampai jadi ya, semua artikel budaya Tionghoa itu aku belajar juga dari Cici Vero juga loh. Akhirnya saya bisa jadi Wih. editor. Dan saya dapatkan sertifikasinya juga. Dan saya masih perlu belajar lagi juga soal aturan bermainnya juga dan pertanggungjawaban atas literasi-literasi dan sumber-sumbernya juga. Ya udah. Berarti nanti kedepannya PR kita bareng-bareng adalah kita ngajak teman-teman juga buat nulis ya. Iya, menulis. Tapi nulisnya bahasa Indonesia aja, full aja. Tetapi tentang wawasan lah gitu, genrenya. Fiksi, non-fiksi, kita siap aja gitu ya. Oke. Oke, Berarti baik. cukup buat hari ini ya. Dadah. Ya, oke. Oke, saya tutup aja ya dengan kongsi pacai, kung hei pacoy. Ya, ini Ya. Ci. Ini Ci. Gimana gitu Ini. ya? Oh, kau tahu ya, Bener kau tahu. bukan? Oke. Ini快乐啊. Saling 快樂啊. Iya. Oke, Selamat toce saya Ci. menarik Oke. feedback. Oke, Dadah. toce saya tai kawa. Oke, bye-bye semuanya. Dadah. Live lagi berikutnya ya. Bye-bye. Ya, sampai jumpa. Aku tutup ya.